Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara. Selamat mengalami kasih Tuhan di hari yang baru ini. Marilah berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami sungguh diterangi oleh Roh Kudus, supaya benar-benar terbuka untuk mengalami kehadiran Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan di pagi hari ini. Kiranya firman-Mu itu semakin mencerahkan hidup kami. Jalan hidup kami semakin diterangi firman-Mu, agar melalui cara hidup kami yang diterangi oleh firman-Mu itu, orang lain juga bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengkhotbah pasal 8 ayat 12, firman Tuhan. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Selasa 29 Juni 2021. Hidup orang fasik dan hidup orang benar. Saudaraku, terkadang ketika kita melihat orang fasik berhasil dalam hidupnya dan tinggal dalam kenyamanan, sedikit banyak pasti akan timbul pertanyaan dalam diri kita dan juga rasa kesal, marah, bahkan iri hati. Mengapa orang fasik hidupnya sepertinya sangat mujur dan sepertinya tidak punya masalah, sedangkan saya yang berjuang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh seringkali diperhadapkan dengan begitu banyak masalah? Perhatikan saudaraku, apa kata Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 8? Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudara, kita adalah orang yang bergumul dengan kondisi ini. Kadang memang kita terbawa perasaan ketika kita melihat situasi di sekitar kita, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kalau saudara sudah berjuang hidup dalam kesalehan, taat, bersaat teduh, setia berdoa, sudah berbisnis dengan jujur, di tempat kerja sudah mempertahankan integritas yang baik, saudara pasti menemui hal-hal seperti ini. Makanya banyak juga orang-orang percaya yang kemudian tergiring untuk terbawa dan terpengaruh cara hidup orang fasik, karena sepintas terlihat di situ ada kenyamanan. Saudaraku, yang disampaikan firman Tuhan hari ini adalah memperlihatkan sebuah realitas bahwa memang di dunia ini ada banyak sekali orang-orang yang melakukan banyak sekali kejahatan, and still live a long time. Mereka hidup dalam waktu yang sangat panjang. Bahkan pengkhotbah mengatakan, sepertinya 100 kali hidup lebih lama. Tetapi saudara, tidak berhenti sampai di situ. Ketika pengkhotbah terus menggumuli kehidupan seperti ini, hidup yang tidak fair di hadapan Allah, pengkhotbah kemudian sampai pada sebuah titik kesimpulan bahwa orang seperti itu tidak akan mengalami damai sejahtera, tidak akan pernah membawa damai sejahtera, karena memang dalam hidupnya sudah tidak ada damai sejahtera. Saudaraku, bisa saudara-saudara bayangkan ketika orang jahat, seorang penipu mengambil yang bukan haknya, pasti selalu akan was-was, jangan sampai ketahuan. Orang yang punya istri atau suami simpanan harus sembunyi-sembunyi untuk bertemu dengan simpanannya itu. Percayalah bahwa dia akan selalu berusaha bangun narasi, bangun cerita yang palsu, yang sebenarnya telah membawanya dalam lilitan ketidaknyamanan hidup, karena sudah terjerembab ke dalam gurita kepahitan hidup. Meski di permukaan sementara
kelihatan sangat menikmati kehidupannya. Karena jalan hidup mereka adalah kekejian bagi Tuhan. Jelas dalam Amsal 15 ayat 9 mengatakan, jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Saudara-saudara, pengkhotbah mau menyampaikan, hai penipu, hai pecinta dan pelaku kejahatan, sia-sia engkau punya segalanya. Sia-sia engkau kelihatan tampak perkasa, tapi dalam dirimu tidak ada damai sejahtera. Karena aku lihat di bawah matahari dan kolong langit, tidak ada orang fasik yang menghasilkan damai sejahtera. Yang menipu itu sesungguhnya tertipu oleh tipuan dirinya sendiri. Dia akan capek sendiri dalam cara hidup seperti itu. Karena semua itu akan terus membawamu pada kegelisahan kehidupan. Penipu bisa menipu orang terdekatnya, tetapi tidak akan pernah bisa menipu Allah. Penipu bisa memperdaya sesamanya, tetapi tidak akan pernah bisa memperdaya Allah. Ungkapan Abraham Lincoln yang sangat terkenal mengatakan, Anda bisa menipu beberapa orang dalam beberapa saat, dan mungkin bisa menipu beberapa orang untuk selamanya. Namun Anda tidak akan bisa menipu semua orang untuk selamanya. Saudara, kita akan selalu diperhadapkan dengan cara hidup seperti ini. Cara hidup orang fasik dan cara hidup orang benar. Dan pilihan itu akan selalu ada pada saudara. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus, kita terus dimampukannya untuk terus mencintai dan hidup dalam kebenaran yang Tuhan izinkan kepada kita. Mungkin memang berat, namun di dalamnya tersedia damai sejahtera. Alkitab menggambarkan damai sejahtera itu adalah sesuatu yang melampaui akal, yang akan membawa ketenangan kehidupan dan akan membawa kehidupan bersama dengan Allah. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mazmur 37 ayat 18. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami, agar damai sejahtera-Mu termaterai dalam hati dan hidup kami, supaya kami memiliki ketenangan ketika melihat orang-orang fasik sukses. Jauhkanlah iri hati dari diri kami ketika kami melihat cara hidup orang fasik yang bisa menggerogoti kami, sehingga kami sadar kami tidak perlu sama dengan mereka. Peliharalah umat-Mu ya Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, mendengarkan isu-isu ini, untuk tetap bertahan hidup dalam kebenaran yang Tuhan izinkan untuk dinikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kekuatan dan kehidupan, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.